Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Desi dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ifah Larasati dengan NIM 140142145 akan berpartisipasi dalam pembuatan video dengan tema konservasi versi generasi milenial. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Generasi milenial perlu mengambil peran untuk menjaga kelestarian alam Indonesia. Dengan kemudahan akses teknologi informasi, generasi milenial bisa menyebarkan pesan-pesan konservasi ke khalayak luas. Secara lebih lanjut, generasi milenial menjadi agen perubahan dalam upaya konservasi. Teknologi informasi saat ini, seperti media sosial, bisa dimanfaatkan untuk berbagi informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Sekarang, kita mempunyai akun media sosial. Akun itulah saya berharap dapat membagikan informasi kepada siapa saja yang bisa mengakses akunnya mereka. Mereka merupakan agen-agen penjaga lingkungan, agen-agen penjaga sumber daya alam hayati ekosistem. Di sini, saya mengambil contoh konservasi tentang tanah. Konservasi tanah. Apa itu tanah? Apa itu konservasi tanah? Konservasi tanah merupakan usaha untuk mencegah kerusakan tanah akibat erosi serta memperbaiki tanah yang rusak akibat erosi. Adapun metode-metode konservasi tanah yang bisa kalian lakukan antara lain yaitu yang pertama, konservasi tanah metode vegetatif. Konservasi tanah vegetatif merupakan cara konservasi dengan memanfaatkan tanaman sehingga tanah bisa terhindar dari air hujan dan aliran permukaan. Biasanya, kalau sudah banyak aliran permukaan, tanah bisa rawan erosi. Jadi, perlu yang namanya pemanfaatan tanaman. Nah, berikut merupakan cara-cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, tanaman penutup lahan. Tanaman penutup lahan merupakan tumbuhan yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi. Contoh konservasi tanah dengan metode tanaman penutup lahan antara lain, yang pertama ada pohon rendah, yang kedua ada pohon sedang, yang ketiga ada tanaman pelindung, dan yang terakhir ada tanaman yang tidak disukai. Metode yang kedua ada strip cropping. Strip cropping merupakan salah satu metode konservasi tanah secara vegetatif. Strip cropping merupakan metode penanaman dengan mengelilingi lereng yang bertujuan untuk menahan tingkat erosi tanah. Metode ini bisa dilakukan dengan cara mengikuti garis kontur, strip lapangan, atau strip berpenyangga. Yang ketiga ada penanaman berganda. Penanaman berganda merupakan sistem bercocok tanam dengan menanam lebih dari satu tanaman dalam sebidang tanah secara bersamaan atau digilir. Nah, metode konservasi tanah ini dapat dilakukan dengan teknik tumpang sari atau waktu bersamaan, penanaman beruntun atau waktu berbeda lahan yang sama, atau sistem tumpang gilir atau perpindahan tumpang sari dan beruntun. Yang keempat ada penanaman tanaman pangan dan non-pangan. Tanaman pangan dan non-pangan dapat dilakukan dengan cara mencampur tanaman pokok dengan tanaman lainnya yang bukan pangan. Contoh konservasi tanah dengan metode ini yaitu menanam cabai dan padi sekaligus. Yang keempat ada mulsa. Metode konservasi tanah dengan cara vegetatif berikut yaitu mulsa. Jadi mulsa ini merupakan bahan organik dari sisa tanaman yang diletakkan di atas permukaan tanah sebagai penutup. Fungsi mulsa ada banyak, yaitu yang pertama untuk mengurangi erosi, yang kedua menghambat aliran permukaan tanah, yang ketiga mengatur suhu dan kelembapan tanah, dan yang terakhir mematikan tanaman pengganggu.
Yang kelima ada reboisasi. Nah, metode vegetatif yang terakhir adalah reboisasi. Pasti kalian sudah tidak asing lagi nih dengan metode satu ini. Reboisasi merupakan metode penghutanan kembali lahan yang sudah gundul akibat penebangan pohon secara tidak terkendali. Yang kedua ada konservasi tanah metode mekanik. Tadi kita sudah bahas metode konservasi tanah vegetatif. Sekarang bahas metode konservasi tanah mekanik. Jadi, metode mekanik ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya aliran air permukaan dan menyalurkan aliran air ke dalam tempat atau saluran yang tersedia. Nah, metode-metode ini bisa dilakukan antara lain dengan terasering, membangun saluran, dan rorak. Terasering merupakan bagian tanah yang dibuat agak tinggi dengan memotong lereng sehingga bisa menghadang aliran permukaan. Sementara itu, saluran air merupakan saluran yang dibuat untuk menampung air yang mengalir di permukaan tanah. Yang terakhir ada konservasi tanah, metode kimia. Metode konservasi tanah selanjutnya yaitu metode kimia. Metode kimia ini bertujuan untuk memantapkan struktur tanah dengan penambahan bahan kimia. Jadi, supaya tanahnya makin kuat, maka ditambahkan beberapa bahan kimia. Bahan kimia bisa berasal dari pupuk kompos seperti dapat meningkatkan stabilitas agregat tanah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.